pada video kali ini kita akan unboxing dan juga review tentang Bosto Drawing Pad gitu ya. Jadi mungkin sebagian dari kita belum tahu apa itu si drawing pad, maka kita akan unboxing dan juga review ini. Nah, pertama-tama kita unboxing dulu. Jadi, nah dari Bosto sendiri sudah menyediakan satu set lengkap. Ya, ini diawali dengan sebuah pouch. Ya, ini sebenarnya pouch, bukan gabus untuk apa. Nah, ini dari Bosto sendiri, dari desain dengan bagus, dengan jahitan yang rapi gitu ya. Nah, kita bisa buka di sini. Ini pouch untuk menyimpan drawing tablet yang telah kita beli ini. Nah, kemudian di sini juga ada disediakan glove. Glove ini bisa digunakan untuk mengalas jari tangan kita ya, jari kita, jadi supaya tidak kaku atau nyangkut-nyangkut pas memakai drawing tablet tersebut. Nah, ini optional, nggak harus pakai. Kalau saya prefer nggak pakai aja. Nah, kemudian ada disediakan juga tablet user manual. Jadi yang lebih suka baca gitu ya, ini ada tahap-tahapnya. Nah, perlu diingat di sini ada juga tahap untuk instalasi drivernya nanti. Akan saya jelaskan di video juga. Oke. Nah, juga ada nih sebuah kartu kecil bertuliskan qualified certificate. Jadi udah pas dari tes sertifikasinya gitu ya. Nah, langsung kita beralih ke tabletnya. Jadi ini dilengkapi dengan oleh satu kabel USB ya, sudah gold plated, udah bagus banget ini, tahan lama saya rasa. Nah, saya langsung buka aja nih plastiknya. Oke. Nah, jadi sebenarnya ini adalah drawing tablet sudah terpisah sebenarnya ya. Kalau ini cover terpisah, saya sudah pasang. Saya coba buka dulu. Nah, nih ada yang bertuliskan di sini adalah mobile area gitu ya. Jadi kita gunakan area ini untuk mobile saja. Nah, setelah kita sudah colok laptop atau ke PC, kita hanya bisa gunakan mobile areanya. Maka kita perlu juga nanti instalasi driver supaya kita bisa menggunakan whole area, semua area gitu ya. Ini sudah saya pasang covernya supaya tidak lecet. Oke, ini juga ada tombol-tombolnya. Nanti bisa kita gunakan. Jadi tidak semua aplikasi bisa menggunakan tombol ini ya. Jadi saya lebih suka pakai Photoshop ini. Nah, kemudian tidak lupa ada yang namanya pennya ya, drawing pennya. Atau orang bisa kenal stylus untuk HP atau untuk tablet gitu ya. Nah, ini drawing pennya. Ada tombol plus minus di sini nih. Ya, plus minus. Nah, di sini harus disediakan nih tenggelam ya. Nah, ini adalah kantong berisi pengganti ujung pennya, ujung stylusnya ya. Ini adalah storage untuk pennya. Jadi kita bisa taruh pennya di sini nanti. Ini ya. Seperti itu. Oke. Nah, pertama sini sudah pouchnya gitu ya, sudah pouch kerennya premium dari Bosto. Mereknya di sini Bosto. Nah, jadi awal saya kira ini gabus biasa, ternyata ini pouch. Setelah saya buka-buka, nah, saya akan keluarkan drawing tabletnya dari sini, ya. Nah. Oke, masih rapi. Dan di sini juga sudah simpan stylus pennya, drawing pennya. Pertama-tama kita konekkan dulu USB ini ya. Wah, gold plated nih, bagus USB-nya. Dan kita sambungkan ke port USB di laptop atau PC kita. Nah, jika sudah, maka akan muncul satu notifikasi nih, pen drivernya sudah masuk. Nah, sekarang kalau kita gunakan langsung stylus pen ini di tabletnya, maka sudah bisa bergerak nih. Nah, ada mouse yang bergerak. Hanya saja jika kita buka di sini, ya, ini kebetulan saya sudah pasang cover tabletnya supaya aman. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa hanya ada mobile areanya nih yang bisa kita gunakan. Berbentuk persegi panjang portrait untuk seperti HP gitu, makanya mobile area namanya. Nah, ini hanya bisa kita gunakan di sini doang. Nah, di sebelah-sebelahnya itu tidak bisa kita gunakan. Nah,
sekarang bagaimana untuk kita gunakan seluruh area ini secara luas, secara menyeluruh? Kita harus install dulu drivernya. Drivernya letaknya ada di mana? Kita buka saja di My Computer atau di PC, gitu ya. Nah, kita buka di PC ataupun My Computer. Di sini ada seperti disk yang bisa kita buka. Kecil saja, cuma 1,71 MB dari Bosto tabletnya. Kita buka saja. Nah, kemudian kita cari installer drivernya. Nah, di sini ada tablet setup nih, V4 Bosto. Kita open saja. Nah, maka akan mulai instalasi. Kita yeskan saja, klik yes, dan seterusnya oke, dan install. Gitu. Klik next, install. Nah, yang awalnya kita hanya bisa pakai yang di mobile area, sekarang kita bisa gerak-gerikan nih di bagian manapun yang kita mau setelah selesai installing. Oke. Nah, ini masih di luar, tidak bisa gerak-gerak. Nah, sekarang bisa. Oke, nah. Download painting software. Ini Paint Tool saya. Kalau misalkan mau download silakan, kalau tidak mau silakan, gitu ya, tidak masalah. Kita tidak download, kita finish saja. Nah, bisa kita close. Nah, sekarang untuk penggunaan stylus pen-nya ini, drawing pen ini kita bisa gunakan di beberapa aplikasi, ya. Kita bisa gunakan di beberapa aplikasi. Selama aplikasi tersebut support untuk painting, bisa Paint, bisa Photoshop, bisa Microsoft Whiteboard, Jamboard, Google gitu ya, boleh. Nah, sekarang kalau sudah menginstal, apa kita sudah siap menggambar? Tidak, tentunya. Kita harus terlebih dahulu menyesuaikan dengan kebutuhan kita, gitu ya. Jadi kalau langsung pakai silakan sebenarnya. Cuman kalau saya prefer, saya milih untuk setup dulu di mana. Di sini di bawah ada hidden icon gitu ya dari toolbarnya. Nah, ada yang gambarnya seperti pensil ini. Ya, kita klik saja nih, double klik saja. Double klik, maka akan muncul setupnya. Nah, di setup ini kita bisa mengatur-ngatur kebutuhan kita. Contoh, nih ya, use Windows Ink ya, atau kita left handed enggak, kita kidal enggak gitu ya. Nah, saya akan setting normal nih. Kalau dia left handed, dia akan berarah nih. Saya kiri, dia kanan. Saya kanan, dia kiri. Ini left handed. Nah, kalau saya matikan, maka dia akan normal kembali. Seperti itu. Nah, kemudian kalau screen mapping, kita bisa mapping nih screen yang kita gunakan. Nah, ini layar kita, ya. Dan ini adalah work area kita di padnya, drawing tabletnya. Kita bisa kecilkan nih. Nah, kita juga bisa besarkan sesuai dengan kemauan kita. Kalau misalkan terlalu bawah nih, ini kan terlalu bawah untuk mengaturnya. Saya bisa setting nih sedikit lebih kecil. Ya, nah, kecil sedikit, saya akan geser. Kira-kira seperti ini, gitu. Oke. Kemudian saya close saja ini, saya kembali ke menu utama. Nah, di sini ada functionnya, ada dua tombol nih, seperti yang di sini kita lihat. Ya, ada tombol plus dan tombol min. Kalian lihat nanti. Nah, di sini tombol plusnya kita bisa setting ke pressure fine-nya, tuningnya, gitu ya. Ke functionnya, kalau yang pertama adalah Ctrl Z, yang kedua adalah Alt Shift atau apa ya, kita setting aja. Nah, saya nggak akan setting ini. Yang min itu biasanya sebagai undo-nya saya gitu ya, jadi saya akan biarkan saja. Di sini ada juga pressure fine tune. Nah, kita bisa setting nih hardness-nya, misalkan saya bikin hard sekali, kita perbedaannya. Nah, pas saya tulis, nah dia akan sangat kaku nih. Nah, akan sangat hard gitu ya, sangat susah. Nah, saya soft sekali, dia seperti brush yang gampang saya tulis tuh, tebal sekali dia, kayak gitu ya. Nah, dia sangat sensitif jadinya. Semakin kita dekatkan pen kita, dia akan semakin tebal, semakin jauh dia akan semakin tipis. Ya, saya clear dulu. Nah, atau kalau kita nggak mau lakukan apa-apa, kita bisa restore default nih, kembalikan ke default. Dia akan ke utama. Ya, itu untuk hanya penyelesaian saja. Kita bisa close ini. Nah, kita akan uji coba di Paint sekarang. Kalau Paint gimana sih kita pakainya? Pertama-tama perlu kita ketahui dulu bahwa di Paint tablet ini
ya. Di drawing tablet ini ada beberapa shortcut, tombol-tombol shortcut gitu ya. Ada E, B, nah, Ctrl plus, Ctrl min, dan lain-lain nih. Nah, ini bisa kita gunakan di aplikasi tertentu gitu ya. Contohnya Photoshop atau editor lainnya. Nah, di sini saya gunakan Paint, maka yang bisa kita gunakan adalah hanya drawingnya saja dan pen toolnya ini, gitu ya. Nah, contoh nih saya gunakan pen langsung di sini. Pertama-tama kita pastikan dulu kita sudah klik di brushes, gitu ya. Kita klik brushnya apa, pilih brushnya. Nah, size-nya gimana bisa kita atur nih, tebal tipisnya. Colornya apa bisa kita pilih juga, gitu ya. Nah, tinggal kita tuliskan saja nih. Contoh saya tuliskan nama saya, Kevin Albert. X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2X min 2Y sama dengan 0 misalkan. Nah, jadi sudah enak kita pakai sekarang nih, ya kan? Nah, saat saya sudah tercoret gini, mau hapus gimana? Nah, kita harus pindah ke eraser di sini. Nah, itulah erasernya. Tinggal kita hapus saja nih. Mungkin agak sedikit ribet di pen ya. Jadi kita hapus manual, mau gambar lagi kita klik ke brushnya lagi gitu ya. Nah, akan kurang lebih sama dengan kita menggunakan Microsoft Whiteboard. Di sini saya sudah siapkan. Nah, ada whiteboard sama. Kita harus pastikan dulu kita klik yang mana nih. Contoh saya pilih yang ini, gitu ya. Nah, bisa gambar nih, ya. Ini adalah pen, misalkan. Ini pensil. Ya. Ini apa gini? Coba testing. Jadi beda-beda sensitivitas nih ya. Ya. Nah, kalau mau hapus sama pakai ini penghapus. Nah, dan kalau penghapus di whiteboard, saat kita klik satu saja, maka dia akan langsung hapus satu garisnya gitu ya. Jadi contoh saya akan ambil garis panjang di sini. Nah, panjang sekali. Gitu ya, tidak putus. Nah, saat saya klik di eraser, saya hapus satu saja, maka hilang semua gitu ya. Ini kok di whiteboard, jadi lebih praktis dikit daripada Paint. Nah, nanti akan bisa kita setting lagi ya nih ya, supaya bisa muncul banyak menu di bawah tentang Microsoft Whiteboard-nya. Nah, saya akan beralih sekarang ke Photoshop. Nah, ini saya suka nih di Photoshop. Kita bisa gunakan banyak hal di sini. Bisa atur banyak hal. Nah, kalau di sini kita bisa ada E, ada B tadi ya. Kalau saya pilih B ya di brush nih, saya pilih brush, memang kita bisa langsung tulis nih. Nah, contohnya ya. Nah, sekarang saya klik yang ini, tombol plus ini di pennya ini. Nah, kalau saya klik tombol plus, maka dia akan keluar pengaturan size-nya nih. Sama seperti klik kanan pada keyboard atau pada mouse gitu ya. Nah, sama seperti klik kanan kita bisa ngatur ketebalannya. Jadi bisa tebal sekali. Itu ya. Saya kecilkan lagi, misalkan klik lagi di sini, saya kecilkan lagi. Oke. Sekarang eraser gimana? Nah, kalau kita manual bisa, kita klik eraser di sini ya. Nah, hanya saja pada Paint tablet ini, sudah disediakan huruf E. Nah, makanya bisa langsung jadi eraser nih, beralih dia otomatis. Bisa langsung hapus. Tuh, ya. Ukurannya bisa diatur nih, ukuran erasernya. Saya klik kanan lagi di sini ya. Nah, maka akan ada size-nya nih. Gitu. Nah, saya hapus di sini. Oke, tuh. Saya pindah lagi ke B, brush. Nah, jadi perlu klik sini aja nih. Klik di pen tablet saja. Ya. Ya. Ya, ini contohnya. Nah, kemudian kalau kita mau ganti warna gimana? Nah, pada Photoshop kita bisa ganti warna di sini. Klik saja di sini nih. Nah, pilih warnanya. Lebih ke biru kah atau lebih ke merah kah gitu ya. Nah, klik aja, kita gambar lagi, tulis lagi. Kita ganti lagi misalkan warna yang kita mau gitu ya. Oke, sekarang Y. Nah, erase sama E lagi nih, erase, hapus dia.
Oke, sekian. Sekarang kalau kita mau menyimpan pen tablet ini ya dengan rapi, dengan awet gitu, tahan lama, bagaimana caranya? Nah, pertama kita nggak perlu langsung nggak perlu eject lagi, bisa langsung cabut gitu ya. Nah, saat kita buka di sini bisa eject seperti biasa ya, eject CD drive-nya dia. Jadi device ini nggak bisa di eject, nggak ada muncul deteksi sebagai USB. Hanya kita bisa eject CD-nya saja, installernya, drivernya. Nah, kemudian kita cabut saja. Oke, cara menyimpannya gimana? Pastikan dulu kabel ini sudah rapi ya. Kita masukkan kabel paling utama. Gitu. Jadi buka pouchnya, kita masukin kabel paling utama di sini. Nah, barulah kita masukkan tabletnya. Dorong saja kabelnya ke dalam. Nah, maka kabelnya akan berada di sini nih, kabelnya. Tabletnya akan mentok di ujung. Sekarang petnya kita taruh ke sini. Samping saja, maka rapi, rata dia. Jangan makan tempat. Oke, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.